Halo guys, jadi tadi kan kita habis belajar mengenai listrik. Jadi eh, langsung aja ke intinya. Kalau kita belajar mengenai listrik itu kita harus belajar mengenai hukum kolom. Nah, hukum kolom tuh rumusnya ini nih, seperti yang ada di sini nih. Udah gua cut. Jadi hukum kolom itu berbicara mengenai gaya listrik, gaya kolom lah, gaya kolom. Atau dalam bab ini kita bakal bilangnya gaya listrik. Oke. Jadi ini di rumusnya kan ada istilah-istilah. K itu ini nih sebenarnya konstanta nih, besarnya sekian nih. Atau nanti di soal kita sederhanain jadi 9 dikali 10 pangkat 9. Nah, terus ada Q aksen per R kuadrat. Jadi R kuadrat itu nanti jarak antar muatannya. Jadi begini. Jadi nanti ada namanya ada namanya muatan titik sama muatan uji. Oke. Bedanya apa? Kalau muatan titik itu yang bisa kita lihat. Muatan titik tuh misalnya kalau di soal tuh biasanya ada lingkaran gede, terus ini ada 4 mikrokolom. Terus misalnya ini ada min 4 mikrokolom. Jadi ini bermuatan, muatannya positif atau negatif. Kalau ini kan berarti positif, ini muatannya negatif. Nah, kalau muatan uji itu misalnya pokoknya muatan uji itu udah auto positif. Jadi misalnya di titik ini, gunanya itu buat mengetahui muatan listrik di suatu titik. Nah, nanti di soal kita bakal lebih jelas lagi. Jadi kalau misalnya di rumusnya tadi kan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Jadi R kuadrat itu yang mana? R kuadrat itu yang ini. Jarak di antara dua muatan ini. Q mana Q aksen yang mana bebas. Pokoknya sama aja. Jangan lupa plus minus gara-gara ini vektor. Ini pakai vektor. Nah, kalau muatan uji itu misalnya ini ada suatu muatan, kita mau tahu nih di sekitar muatan ini muatan listriknya itu berapa. Nah, pakai muatan uji. Nah, itu muatan uji itu selalu positif. Oke, segitu dulu. Kita langsung ke soalnya ya biar langsung ngerti. Emang agak susah, sabar. Oke, ini tadi soal yang dikasih ibunya ada 3 muatan. Ada yang positif 3, ada yang positif 2, terus ada yang positif 4. Semuanya positif. Kita tahu kalau positif itu tolak menolak, kalau beda polarisasinya baru tarik menarik. Jadi misalnya ada yang positif, negatif, ini dia bakal tarik menarik. Kalau positif ditolak menolak, kalau negatif ditolak menolak juga. Oke. Jadi di sini kita ditanya muatan di plus 4 tuh. Di plus 4 mikrokolom. Nah, kita ditanya gaya listriknya. Disuruh tanya gaya listriknya. Nah, berarti kalau kita lihat gaya listrik, kita harus lihat dari muatannya ada di dekat plus 4 mikrokolom itu ada apa aja? Ada 2 sama 3. Oke, jadi 3 ini bakal memberikan gaya listrik ke yang 4, 2 juga akan memberikan gaya listrik ke yang 4. Arahnya kemana? Sama-sama positif. Sama-sama positif, jadi tolak menolak. Kalau tolak menolak kemana? Berarti si 3 akan memberikan 4 ke sana. Yang 2 bakal ke atas juga. Nah, dua-duanya sama-sama ke atas gara-gara sama-sama positif. Oke, sekarang kita langsung aja ya ngitung FE 3-nya. FE 3 dulu atau FE 2 ya enaknya? Kita hitung FE 2 dulu deh. Kita hitung FE 2 dulu. Ya. Jadi pertama FE 2. Sorry.
FE2 sama dengan K Q dikali Q aksen per R kuadrat. Oke. Sama dengan K-nya tadi kita tahu 9 dikali 10 pangkat 9 dikali Q-nya berapa? 2. 2-nya gara-gara dalam mikrokolom jadi kita ubah dulu ke kolom. Jadi 2 dikali 10 pangkat min 6 dikali 4 dikali 10 pangkat min 6. 4 kan, 2 sama 4 muatannya. Per 20 cm kita ubah ke meter dulu, berarti 0,2 kuadrat. Akan menghasilkan 1,8 Newton. Oke. Ini FE2-nya. Baru kita hitung FE3-nya. FE3 sama dengan, sama juga K Q aksen per R kuadrat. Q-nya berapa? 9 dikali 10 pangkat 9. Tadi kita ketahuin kan. Baru muatannya ada apa aja? Ada 3. 3 dikali 10 pangkat min 6. Gara-gara mikro dikali muatannya apa lagi? 4. 4 dikali 10 pangkat min 6. Per jaraknya berapa? Sama 20 cm atau 0,2 meter kuadrat. Hasilnya adalah kalau dihitung pakai kalkulator 2,7 Newton. Oke. Kita sekarang tahu FE3 sama FE2-nya berapa kan? Nah, baru di sini kita memakai vektor. Kita memakai vektor. Oke. Jadi kita tahu tadi. Jadi di sini ceritanya ini muatan yang plus. Ini muatan yang plus 4 kolom. Nah, kita tahu kan dari sini kita tahu arah FE3-nya kan. FE3-nya. Nih. Ini FE3 gedean. FE3. Terus kita tahu arah ini FE2-nya. Dan ini 60 derajat. Ini juga 60 derajat. Tahu 60 derajat dari mana? Ya, ini pakai yang gue lupa istilahnya apa, sudut-sudut itu lah. Pokok kalau ini 60 derajat, ini berpantat-pantatan apa, ini 60 derajat juga, pokoknya gitulah ya. Itu gue gak ngerti jelas ini. Nanti cari tahu sendiri gimana sudutnya bisa 60 derajat juga. Nah, jadi kalau kita mau tahu besar gaya listrik di sini dan arahnya gimana, berarti kita harus pakai vektor. Berarti gabungin gaya ini sama gaya ini. Oke, ini gue hapus dulu tasnya. Tadi kita sudah dapat FE, taruh atas saja, FE2 sama FE3 kita dapat kan. FE2-nya tadi kita dapat 1,8 Newton. FE3-nya kita dapat 2,7 Newton. Oke, sekarang kita mau cari resultan gayanya. Kalau kita mau cari resultan gayanya, kita harus bikin ini tuh sejajar dengan sumbu X dan Y. Jadi ini kan belum sejajar kan, masih ada dalam sudut. Jadi pertama berarti kita bakal nemu nanti FE2 di sumbu X sama FE2 di sumbu Y. Dan kita juga bakal nemu FE3 di sumbu Y dan FE3 di sumbu Y. Oh, ini X, sorry.
Sorry ya, bentar gue benerin. Nah, bakal kayak gini. Jadi kita harus lihat FE-nya tuh FE3 sama FE2-nya diproyeksi sumbu X sama Y. Nah, ini sebenarnya caranya agak ribet, tapi ini biar jelasinnya paling gampang. Kalau ibunya itu langsung gabungin sumbu X sama Y-nya. Jadi pertama kita lihat FE3 dulu ya. FE3. Pertama kita lihat FE3 dulu di sumbu X. Oke. Di sumbu X itu kalau kita mau nyari 3 FE3X itu sama dengan besar FE3 dikali dengan, gara-gara nih FE3 dia dekat dengan sudutnya, maka cos 60. Sama dengan 2,7 dikali 0,5. Sama dengan hasilnya adalah 1,35 Newton. Oke, ini kita simpan dulu. Baru kita lihat di sumbu Y-nya. Sumbu Y. FE3Y sama dengan besar FE3 dikali di sumbu Y, dia jauh dari sudut, maka sin 60. Maka 2,7 dikali 0,866. Maka hasilnya sama dengan 2,34 Newton. Oke. Dapat ininya. Baru kita ke sekarang FE2. FE2 kita taruh sini aja ya. FE2. Kemudian FE2. Jadi pertama kita lihat dari sumbu X-nya. Sumbu X. FE2X itu sama dengan besar FE2. Nih, FE2 oke, dikali dengan cos gara-gara dekat sudut. Nih, FE2 kan di sini kan. Dikali dengan cos 60 derajat. FE2-nya besarnya berapa? Tadi kita dapat 1,8 dikali cos 60 itu setengah, 0,5. Sama dengan 0,9 Newton. Kita dapat. Sekarang berarti tinggal FE2Y sama dengan besar FE2 dikali dengan sin 60 gara-gara dia jauh dari sudut ya. Ini dia jauh dari sudut. 1,8 dikali sin 60 tuh setengah dikali 0,866. Jadi kita dapat FE2Y-nya itu sama dengan 1,56. Nah, ini semua kita hitung pakai kalkulator ya. Oke. Nah, ini kita hapus dulu ya biar gampang. Kita hapus dulu. Soalnya nggak ada tempat lagi. Kita buat tabel. Kita buat tabel X sama Y. Di mana ini FE2, ini FE3. Oke, sekarang kita lihat
Tadi Fe2X kita dapat sebesar 0,9 Newton. Kita lihat sekarang arahnya gara-gara ini vektor. Fe2X mana? Fe2X ini kan arahnya ke kanan positif. 0,9 berarti positif. 0,9. Oke. Warnanya beda aja deh. 0,9. Fe2Y tadi kita dapat berapa? Di 1,56. 1,56 itu kita lihat arahnya kemana? Nih, Fe2Y di sini 1,56 arahnya ke atas. Berarti positif 1,56. Baru ada Fe3. Fe3X tuh kemana? Ke kiri. Berarti negatif. F3X tuh tadi kita dapat 1,-1 berarti 1,35. Nah, baru kita Fe3Y-nya berapa? Fe3Y-nya kita arah ke atas kan nih. Arah ke atas. Jadi positif. Kita dapatnya tadi 2,34. Baru semuanya di total. Ini dia dapat sebesar min 0,45. Ini dia dapat sebesar 3,9. Nah, jadi kita dapat sekarang ini Fx-nya, ini Fy-nya. Nah, kalau kita udah dapat ini gimana? Kita catat dulu biar nggak lupa. Fx-nya itu total gaya di X-nya itu min 0,45 Newton. Di Fy-nya sama dengan 3,9 Newton. Nah, negatif ini menandakan arahnya. Kalau negatif kita tadi udah setuju kalau itu ke arah kiri ya. Oke, kita hapus dulu ini. Oke, sekarang berarti kita ngitung resultannya. Untuk menghitung gaya listriknya maka kita harus menghitung resultannya. Jadi resultannya adalah, jadi kalau digambar nanti di sumbu hasilnya bakal begini. Kita gambar dulu di sumbu biar nggak bingung. 0,45 berarti ini 0,45 Newton ke arah kiri, sama ke atasnya ada Fy-nya 3,9 Newton. Nah, gaya listrik yang ada di ini kan tadi si plus 4Q-nya kan. Nah, berarti gaya listrik itu sebesar kira-kira di sini. Ya kan, di antara. Nah, ini sebesar R. R itu berapa? Nah, kita ngitung resultan biasa. Maka R sama dengan akar Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat sama dengan akar Fx kuadrat min 0,45 kuadrat tambah 3,9 kuadrat. Kayak hasilnya adalah kalau di PPT itu 3,9 Newton. Ini adalah besar gaya listriknya. Sebesar ini. Terus dia nanya sudutnya. Sudutnya itu tan theta sama dengan Fy per Fx. Berarti ini sama dengan 3,9 per min 0,45. Berarti theta sama dengan arcus tan 3,9 per min 0,45. Nah, ini dia dapat nanti tetanya itu sebesar 90 derajat. Hitung aja nanti pakai kalkulator. Kita dapat. Jadi gaya listriknya sebesar 3,9 Newton dan di 97 derajat. Nanti di
di sumbu kira-kira begini. Ini ada F sebesar 3,9. Baru di sini 97 derajat. Hasilnya begini. Oke, ke soal selanjutnya.